Dengan sertifikasi ini, saya menganggap bahwa diri saya itu punya added value yang tidak dimiliki oleh semua kandidat. Kenalkan, nama saya Rusman Hadi Takbir, biasa dipanggil dengan nama Hadi. Dulu S1 itu di Universitas Muhammadiyah Makassar, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Saat ini aktivitas saya sebagai full-timer di salah satu NGO namanya Prestasi Junior Indonesia. Nah, saya gabung di MyEdusolve itu di MSIB, studi independen. Cycle pertama mengambil Career Ready Pathway. Di Prestasi Junior Indonesia, saya sebagai program officer dan juga selaku business trainer. Ya, jadi Prestasi Junior Indonesia ini adalah salah satu bagian dari lembaga internasional namanya GA Worldwide. Kemudian di Indonesia berbadan hukum yayasan namanya Prestasi Junior Indonesia. Nah, kita ini bergerak di bidang edukasi untuk anak muda tentunya, dan kita khususnya itu untuk persiapan kerja dan juga di kewirausahaan. Jadi untuk kerja saya itu khususnya itu pendidikan kewirausahaan untuk pelajar. Waktu itu kan saya di semester akhir ya, dan lagi berpikir saya ini mau mempersiapkan karir saya untuk bekerja di dunia digital gitu, khususnya di edtech. Nah, saya melihat beberapa mitra kan di kampus Merdeka itu yang memang menawarkan berbagai program di bidang digital. Nah, yang pas dengan saya waktu itu adalah di MyEdusolve ini. Saya lihat ternyata ada Career Ready, dan memang itu untuk mempersiapkan saya pribadi untuk masuk ke dunia kerja. Saya lihat kan di deskripsinya itu dapat sertifikasi, ada sertifikasi Adobe Photoshop, kemudian Excel, dan juga ada Project Management Ready, dan saya rasa itu sangat relate dengan kebutuhan saya. Akhirnya saya apply lah di MyEdusolve itu, dan alhamdulillah bisa keterima. Selain kita belajar topik career ready-nya, kita dikasih pendampingan namanya mentor buddy ya. Jadi kita ada dikasih mentor, dibagi kelompok lagi. Dapatnya kemarin itu mentor dari psikolog, dan waktu itu memang butuh banget ya sharing dengan psikolog, dan alhamdulillahnya dapat, dan kita bisa berbagi kegelisahan, berbagi unek-unek terkait dengan diri pribadi, bukan hanya berkaitan dengan karir gitu, tapi juga berkaitan dengan pribadi yang akhirnya merasa lebih mantap, merasa lebih percaya diri untuk mengarungi setelah kuliah. Jadi selain dapat mentoring topiknya itu untuk persiapan karir ready-nya, ya kita juga dapat pendampingan dari psikolog, dan itu yang sangat-sangat saya suka sih di MES karena ada yang seperti itu. Kelas pertama, topik pertama yang saya pelajari itu di waktu studi independen itu Adobe Photoshop gitu. Mentornya namanya Mas Muno gitu. Halo Mas Muno. Mas Muno itu sangat-sangat sabar ya memberikan pengarahan gitu, diulang-ulang sampai. Terus diperhatikan juga, penugasannya juga tuh sangat-sangat clear. Jadi sebelum dikasih tugas itu Mas Muno itu memberikan praktik dulu tuh. Sampai diulang-ulang, berkali-kali diulang. Ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Kalau ada yang belum tahu, kita praktik dulu sebelum tutup kelasnya, sampai segitunya. Jadi merasa bisa didampingi dengan baik, akhirnya bisa melewati kelasnya juga dan sertifikasinya. Kalau orang yang menginspirasi ya, saya lihat orang pertama itu namanya Kak Firlana. Dia itu konsultan yang memperkenalkan saya dengan dunia fasilitasi. Pertama kali saya punya pengalaman kerja sebagai fasilitator termuda waktu itu di sebuah program, itu diajak oleh Kak Firlana. Akhirnya dari situ saya melihat POF-nya seorang konsultan itu gimana, prospek kerjanya kayak gimana. Nah, berangkat dari situ saya mulai berpandangan jauh. Kayaknya dunia pendidikan ini bukan hanya jadi guru dan dosen, ada banyak sektor-sektor yang bisa diisi. Nah, akhirnya terbukti di dunia digital seperti sekarang, banyaknya startup pendidikan membuka peluang ya bagi banyak lulusan pendidikan, bukan hanya untuk sebagai pengajar, guru, dan juga dosen, tapi juga banyak posisi-posisi yang bisa diisi di belakang layar. Ya karena memang
background saya kan dari pendidikan, saya dari pendidikan bahasa Inggris, dan saya merasa pendidikan itu adalah salah satu sektor yang memang harus kita perbaiki ya. Dan saya maunya berperan di persiapan untuk sumber daya manusianya itu dari kalangan SMA sampai ke atas. Kenapa mulai dari situ? Saya merasa orang-orang itu mulai merasa penting untuk belajar dan meningkatkan keahliannya itu mulai ketika SMA. Dan banyak yang diantara mungkin ya adik-adik atau juga mungkin sebantaran saya itu justru masih belum memiliki skill atau belum mampu mempersiapkan dirinya untuk siap terjun di dunia kerja. Caranya untuk membantu mereka itu adalah melalui program-program pendidikan, apakah itu pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Hanya saya ingin terlibat banyaklah di SDM. Project Management Ready itu ilmunya sangat-sangat terpakai dari mungkin persiapan kelas ya, kurikulum, persiapan sebelum mengajar itu sangat dipakai karena kita harus bikin timeline belajar, target pengajaran, dan semuanya harus terukur. Nah, melalui pembelajaran dari Project Management Ready itu ya kita diajari gimana kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dari awal pas dilaksanakan, dan afternya juga itu kita sudah harus bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi ketika misalnya terjadi problem-problem yang di luar dari kendali kita. Jadi lewat Project Management Ready ya saya banyak belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang saya kerjakan itu dengan well prepared. Selain itu, keilmuan terkait dengan desain itu juga sangat saya perlukan ya, karena sebagai program officer saya perlu untuk merevisi produk-produk dari siswa saya. Jadi saya di Adobe Photoshop itu belajar tentang desain prinsipal. Dari materi basic itu, desain prinsipal, saya bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik kepada produk-produk siswa saya. Dan juga yang Microsoft Excel, nah ini pasti sangat kepake lah, karena saya kerjanya kan remote. Semua controllingnya itu lewat spreadsheet atau lewat Excel, itu sangat kepake. Mulai dari rumus-rumus sederhananya itu kepake semua. Jadi apa yang dikerjakan itu biasanya pelaporannya memang menggunakan Excel. Seandainya saya tidak ikut kelas Excel, saya mungkin akan kebingungan ya untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang jarak jauh. Kalau ditanya siapa yang menginspirasi, tidak ada yang spesifik ya. Cuman saya tuh selalu amazed ya dengan orang-orang yang punya profesi itu sebagai trainer. Saya mengenal dunia trainer itu dari 2019 dan dari sana saya melihat bahwa wah, menjadi trainer ini keren. Keren karena selain bisa menginspirasi orang, memberikan ilmu, mengajari orang, tapi juga punya bakat untuk menciptakan sebuah kelas, apakah mulai dari kurikulumnya sampai dengan presentasinya. Jadi saya lihat profesi trainer ini adalah sebuah profesi yang sangat luar biasa gitu, menjanjikan juga untuk saat ini kan. Menurut saya orang-orang butuh belajar, ingin meningkatkan skillnya. Kita sebagai trainer nanti bisa berbagi ilmu gitu dan dibayar. Dengan sertifikasi, saya itu semakin pede untuk mendaftar. Yang menjadi senjata saya ketika interview, ini khususnya interview ya, itu selalu menyebut saya punya sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, saya menganggap bahwa diri saya itu punya added value yang tidak dimiliki oleh semua kandidat. Karena ini sertifikasi internasional loh. Tidak semua orang bisa ikut, kemudian tidak semua orang bisa mendapatkan sertifikasi itu. Dan itu yang membuat saya waktu pertama kali daftar kerja selalu pede ketika wawancara. Waktu pertama kali apply kerja nggak ada yang terlalu bisa diandalkan. Akhirnya mengandalkan sertifikasi internasional itu. Dan alhamdulillah wawancara itu tertarik juga untuk menanyakan gitu. Apa sertifikasinya, apa yang dilakukan ketika ikut belajar, kemudian apa-apa topik yang kamu pelajari itu ditanyakan akhirnya. Dan selalu saya bawa ketika dulu waktu awal-awal mendaftar kerja. Terima kasih kepada MyEduSolve karena telah membuat sebuah program yang sangat-sangat membantu mahasiswa, khususnya seperti saya. Saya dari Makassar,
di Makassar tidak ada program yang seperti ini, tidak sebanyak program-program yang ada di Pulau Jawa, sehingga kami anak-anak Makassar ini sangat-sangat bersyukur ya bisa mendapatkan pembinaan terkait dengan persiapan karir, kemudian didampingi juga oleh mentor-mentor yang sangat luar biasa ketika kita punya masalah gitu. Jadi kita bukan hanya didampingi ketika mengikuti program, tapi after program juga kita tetap bersama dengan MES. Bahkan sampai sekarang gitu. Masih bergabung di grup, mendapatkan informasi-informasi yang berkualitas terkait dengan peningkatan kapasitas di dunia kerja gitu. Dan ini sangat-sangat bagus dan semoga bisa terus bertahan, kreativitasnya bisa ditambah lagi, dan siswa-siswa yang gabung bisa mendapatkan lebih banyak lagi sertifikasi, bukan hanya yang terbatas pada yang ada saat ini, tapi bisa membuka kesempatan sertifikasi di bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih buat MES.